Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Wah, semangat banget ya hari ini. Udah sarapan belum? Oke, udah ini kita ke kantin bareng ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya ya. Amin, Allahumma amin. Baik, coba lihat teman-teman kalian ada yang tidak hadir nggak hari ini? Wah, pasti semangat mau ketemu ibu kan? Nah, mengingat pelajaran kemarin kita udah belajar tentang momentum dan impuls. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang bergetar. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa tebak? Ya betul, kita akan belajar tentang getaran harmonik sederhana. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan konsep getaran harmonik dan karakteristiknya. Lalu ada memahami faktor-faktor yang mempengaruhi getaran harmonik sederhana. Dan yang terakhir, menganalisis penerapan getaran harmonik pada kehidupan sehari-hari. Oke. Kalian pernah nggak ngelihat ayunan bandul yang bolak-balik, kira-kira apa yang terjadi? Tahu nggak apa yang terjadi? Nah, untuk jawabannya, kita simak video ini ya. Bandul yang bergerak bolak-balik dan seorang anak yang berjalan bolak-balik, apakah kedua fenomena tersebut sama? Mari kita bahas bersama-sama. Coba perhatiin videonya ya. Jam bandul bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan dan pada jam bandul memiliki simpalan terbesar atau disebut juga dengan amplitudo. Jadi, gerak bolak-balik tersebut termasuk contoh getaran. Sedangkan pada fenomena anak yang berjalan bolak-balik bukan merupakan contoh getaran karena belum tentu anak tersebut melalui titik kesetimbangan dan belum tentu juga bergerak secara teratur. Dari video tadi nih, kalian ada nggak yang bisa nyimpulin apa itu getaran harmonik? Ya, coba Rosa. Getaran harmonik adalah gerakan benda yang bolak-balik lewat titik tengah. Oke, ada lagi yang ingin jawab? Gerakan bolak-balik adalah gerakan yang teratur lewat titik seimbang. Ya, betul. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman kita. Nah, jadi getaran harmonik adalah sebuah benda yang bergerak secara bolak-balik atau periodik melalui titik kesetimbangannya. Contohnya nih, ada pendulum, senar gitar, dan pegas. Oke, kita lanjut ke video. Contoh dari penerapan getaran harmonik. Nah, jadi videonya ini berisi tentang ayunan, terus pada yang apa? Kalian tahu nggak kayak bangki jumping, misalnya yang ada orang yang didorong, terus dia bolak-balik gitu jatuh dari ketinggian atas. Kalian pernah nggak itu? Nah, itu dari contoh dari getaran harmonik ya. Ada juga senar gitar, terus ada juga pegas dalam itu pir kasur itu kan. Kalian tahu nggak kalau itu tuh termasuk getaran harmonik sederhana? Oke. Nah,
Selanjutnya itu ada karakteristik getaran harmonik. Coba ada yang bisa bantu Ibu nggak apa? Ada yang tahu nggak apa sih karakteristiknya? Yang tahu? Coba dia. Oke, ada yang lain? Ya. Iya, betul. Jadi karakteristik getaran harmonik itu yang pertama ada arah gerakannya itu bolak-balik, terus titik kesetimbangannya itu memiliki titik kesetimbangan yang dimana misal kayak ayunan itu kan, di tengah itu kayak ada tiangnya, itu termasuk titik kesetimbangan. Terus gaya pemulih yaitu percepatan sebanding dengan simpangan benda. Dan yang terakhir, arah percepatan selalu ke arah titik kesetimbangan. Oke, di sini kita lanjut faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada periode. Nah, di dalam getaran harmonik itu ada periode yang dimana waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus getaran. Misal nih kayak bandul itu bergerak dari A ke 0, 0 ke B, B ke 0, 0 ke A, itu yang dinamakan periode. Semakin cepat pegas atau bandul bergetar, maka semakin pendek periodenya. Nah, di sini ada persamaannya yang dimana periode sama dengan waktu dibagi banyaknya getaran. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi yang kedua yaitu frekuensi. Yang dimana frekuensi ini banyaknya getaran dalam 1 detik. Misal getarannya itu ada 10 terus dibagi, waktunya itu 1 detik, 10 dibagi 1 itu berapa hertz jadinya? 1 hertz. Jadi satuan frekuensi dinyatakan dengan hertz. Nah, persamaannya yaitu ada F sama dengan, F ini adalah, maaf Ibu salah tulis ya, jadi F itu frekuensi sama dengan N banyaknya getaran dibagi dengan waktu. Oke, sekarang Ibu mau bagi kalian menjadi 2 kelompok nih. Kelompok A dan kelompok B. Jadi Ibu mau bagiin LKP yang dimana kalian harus mengerjakannya dalam 2 menit, terus kalian presentasi ke depan, salah satu delegasi kelompok kalian. Kalau tidak tahu boleh tanya Ibu ya. Ada yang kurang paham? Oke, Ibu rasa cukup ya untuk perwakilan, boleh maju. Silakan, Aisyah. Baiklah, jadi saya akan menjawab dari pertanyaan yang pertama, yaitu ketika senar gitar dipetik, senar bergetar dan menghasilkan suara. Mengapa getaran senar gitar dapat dikategorikan sebagai getaran harmonik sederhana? Jawaban kami adalah karena getaran sinar gitar dapat dikategorikan sebagai getaran harmonik sederhana karena
Senar bergerak bolak-balik secara periodik melalui posisi yang seimbang, Bu. Namun dan juga gerakannya berulang dalam pola teratur yang mana memiliki simpangan maksimum yaitu amplitudo dan terdapat gaya pemulih atau yang disebut dengan tegangan senar. Nah, yang selalu berusaha mengembalikan senar ke posisi keseimbangannya mirip dengan prinsip getaran harmonik sederhana. Oke, kita lanjut kelompok 2 dulu ya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu mengapa gaya pemulih penting dalam gerak harmonik sederhana? Jelaskan dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban kelompok kami, gaya pemulih penting dalam gerak harmonik sederhana karena berfungsi mengembalikan benda ke titik keseimbangannya setiap kali mengalami simpangan. Tanpa gaya ini, benda tidak bisa bergetar secara teratur. Contohnya, pada ayunan di taman, gaya dari tali ayunan selalu menarik ayunan kembali ke posisi tengah setelah bergerak ke kanan atau ke kiri. Oke, benar, kita beri aplaus dulu untuk teman-teman kita dong. Oke, boleh silakan duduk. Nah, kan kita udah nih ngerjain tugas kelompok. Jadi Ibu punya kuis nih untuk kalian. Siapa yang cepet-cepet angkat tangan, Ibu kasih door prize. Oke, kalau tadi yang menyimak pasti tahu jawaban dari A, B, C, atau D. Kalau nggak nyimak ya nggak tahu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan getaran? Wah, antusiasnya sangat-sangat semangat sekali ya. Ulang. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud dengan getaran? Oke, Ayu. Jawabannya C, Bu. Gerakan bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Apakah benar? Coba kita lihat ya. Kalau salah kalian dapat kesempatan kedua. Benar, beri aplaus untuk Ayu. Oke, silakan Ayu maju. Ini untuk Ayu. Masih ada nih. Nah, apa satuan yang digunakan untuk mengukur frekuensi getaran? Sebelah sini ya. Ulang. 1, 2, 3. Susi. Ya silakan maju Susi. Nggak usah sebutin aja. Jawabannya B, hertz. Yakin hertz? Oke, kita jawabannya adalah jeng. Benar. Oke, Susi silakan maju. Ini udah ya. Oke, ada satu lagi nih. Contoh getaran dalam kehidupan belum selesai. Contoh getaran yang belakang aja deh. Oke. Ya, Aisyah, sangat semangat sekali dia. Apa? B, Bu, pendulum yang bergerak bolak-balik. Benar nggak menurut kalian? Benar nggak? Salah apa benar? Itu kan bisa jadi bola-bola berputar. Kita ini ya. Benar. Hadiahnya mana ya? Ini dia. Maju Aisyah. Ini. Oke.
Nah, udah selesai ya materi hari ini. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan? Oke, Anissa. Jadi kesimpulan, getaran harmonik sederhana adalah gerakan bolak-balik benda melalui titik keseimbangan. Gaya pemulih selalu menarik benda ke titik seimbang serta frekuensi gerakan. Contoh, gerak harmonik sederhana dapat ditemukan pada ayunan, pegas, dan senar gitar, Bu. Oke, terima kasih Anissa. Kita beri aplaus dulu untuk Anissa. Oke, sekian ya penyampaian materi dari Ibu. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang gelombang. Nah, nanti tugasnya Ibu kirimkan saja lewat, Ibu titipkan kepada ketua kelas ya. Belajar di rumah. Semoga kita sehat selalu agar minggu depan kita bisa bertemu kembali. Oke, baiklah Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.